Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cucuta Kisah. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ritual Pesugihan Lendir Titip Sukmo. Namanya Mas Gunawan, nama samaran. Seseorang yang dulunya pernah menjadi sopir pribadi di keluarga kaya raya dan mempunyai banyak usaha yang tersebar di mana-mana. Mas Gunawan beserta anak dan istrinya terpaksa merantau ke daerah sana karena perkara pekerjaan. Dan dari Mas Gunawan inilah cerita itu ada. Cerita tentang pengalaman beliau waktu masih aktif menjabat sebagai sopir pribadi di keluarga tersebut. Kisah yang dibagikan Mas Gunawan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Bahkan beliau pernah berkata, "Gila, benar-benar manusia gila. Kalau saya tahu lebih dulu, mungkin saya tidak mau bekerja sama dia." Di pedalaman hutan, di tempat tahun yang tak bisa disebutkan pastinya, Gunawan masih benar-benar mengingatnya, bahkan masih terbayang bagaimana malam itu sosok lelaki yang sudah 25 tahun ini menggaji, memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan menyekolahkan kedua anaknya, melakukan persekutuan dengan sosok yang begitu menyeramkan dan menjijikan. Dan yang paling mengejutkan lagi, Gunawan mengetahui satu hal. Bayangkan Mas, sosok yang saya sebutkan itu tadi adalah istrinya sendiri. Malam itu Gunawan sedang duduk di depan teras rumah sederhana, ditemani segelas kopi dan beberapa camilan kering. Rumah sederhana pemberian dari juraganya karena ketekunannya. Gunawan adalah sosok pekerja keras dan disiplin. Itulah sebabnya jasanya masih dipakai. Hujan tak kunjung reda. Niat untuk masuk ke dalam kamar belum juga datang, karena bagi Gunawan, hal yang membuatnya bahagia yaitu ketika menyendiri sambil melihat video dua bocah cilik dari ponselnya. Mereka adalah anak-anak Gunawan. Walaupun mereka satu rumah, tapi Gunawan tak ingin mengganggunya istirahat. Terlebih lagi, minggu ini Gunawan masih ada beberapa jadwal untuk mengantar juraganya keluar kota. Cabang tempat juraganya membuka usaha, membuatnya harus siap siaga jikalau ada panggilan mendadak. Sebenarnya dia lelah, tapi dia tak pernah menyesali pilihannya untuk menjadi sopir pribadi. Walaupun waktu istirahatnya terganggu, tapi itu merupakan kepuasan batin tersendiri bagi Gunawan. Apalagi Gunawan sudah berkeluarga, uang tentu menjadi prioritas utama untuk kesejahteraan keluarganya. Sampai akhirnya ponsel yang sejak tadi ia pegang berdering dengan begitu kencang, membuatnya begitu terkejut dan buru-buru memencet tombol hijau pada layar. Ketika tahu kalau nama orang yang menelpon adalah juraganya. "Halo Mas Gun." Suara dari seorang lelaki yang dikenalnya terdengar tegas dan tak asing bagi Gunawan. "Sampean lagi di mana? Bisa kesini sekarang?" Sudah jelas kalau si penelpon adalah juraganya, tapi Gunawan menangkap ada sedikit kejanggalan dari suaranya. Tak seperti biasanya, ia berbicara dengan nada terburu dan sedikit panik. Dan entah karena apa yang biasanya Gunawan merespon cepat tanpa bertanya, tapi malam itu ia lebih memilih untuk menanyakan hal yang tak pernah ia tanyakan sebelumnya. "Iya Pak, saya lagi di rumah. Gimana ya Pak?" Jadi gini, ada jeda sejenak, tapi terdengar cukup jelas bahwa lelaki itu sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Gunawan belum tahu apa yang sedang mereka bicarakan. "Malam ini Sugeng gak bisa nganter saya, katanya gak enak badan. Jadi sebagai gantinya Mas Gunawan ya, saya tunggu di rumah." Aneh, kenapa tiba-tiba Sugeng sakit? Gunawan bingung, apalagi tempat tujuan juraganya ada di daerah pedalaman hutan. Jaraknya juga lumayan, bisa memakan 2 jam perjalanan jauhnya, itu pun kalau tanpa kendala. Tapi di sisi lain, sebenarnya Gunawan juga penasaran. Manakala baru pertama kali ini Gunawan akan mengantar juraganya ke tempat biasa Sugeng mengantar, bukan tanpa sebab, melainkan jadwalnya menjadi sopir itu, mulai dari waktu subuh hingga menjelang maghrib.
Ia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu. "Baik Pak, saya meluncur sekarang," spontan Gunawan berujar. Gunawan kemudian menutup telepon sebelum memutar tubuhnya ke belakang, masuk ke dalam rumah untuk bersiap. Ternyata di sana tampak wanita memakai setelan daster, berbalut sarung sedang berdiri, menahan hawa dingin. Wanita itu adalah Ratna, istrinya. "Mau kemana, Mas?" Ratna bertanya, cenderung sedikit mengintimidasi kepada Gunawan yang sedang memakai celana dinasnya. Matanya mendelik tajam. "Astaga." Gunawan tampak terkejut menjawab, seakan ia tak melihat adanya Ratna berdiri. Ini Dek, Pak Hermawan telepon." "Kenapa? Apa Sugeng mendadak sakit?" Kali ini suara Ratna lebih tegas balik bertanya, sembari berjalan ke arah pintu. Pandangannya tajam menyorot keluar. Gunawan mematung, ia berpikir sejak kapan istrinya tahu kalau Sugeng sakit. Bahkan ia sampai buru-buru memakai pakaian dinasnya, kemudian berjalan cepat menghampiri istrinya di depan pintu, penasaran. "Aku punya firasat buruk malam ini, Mas. Apa sebaiknya kamu di rumah saja? Bilang ke Pak Hermawan kalau anakmu mendadak sakit," ucap Ratna. Pandangannya masih menyorot ke depan, ke arah deretan pohon-pohon besar seperti puluhan raksasa yang sedang menari-nari. "Alah, dari kemarin firasat buruk. Kamu itu mikir apa toh, Dik? Sudah, aku berangkat dulu," pungkas Gunawan. Ia memilih untuk mengakhiri obrolan malam itu. Gunawan tidak ingin ada perdebatan lagi, seperti beberapa hari yang lalu, di mana Ratna meminta Gunawan untuk berhenti bekerja di tempat Hermawan. Sebab Ratna menduga di balik kekayaan Hermawan ada sesuatu yang hitam, lebih hitam dari kegelapan, yang ditakutkan kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa suaminya. Gunawan melirik ke arah mobil minibus warna hitam yang terparkir di halaman, membuatnya teringat kembali dengan omongan istrinya yang kini mulai mengganggu pikirannya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hermawan. Padahal nyatanya, Gunawan juga memikirkan hal yang sama dengan istrinya. Gunawan jadi merasa bersalah dan itu membuatnya sedikit luluh, dan kemudian memeluk istrinya sebelum berlalu. 10 menit kemudian, Gunawan sampai di halaman luas milik Hermawan. Di sana, tampak lelaki 50-an berdiri di depan teras rumahnya Hermawan, sedang menunggu Gunawan. Tak lama mereka berangkat setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan, tak ada candaan seperti biasanya. Gunawan masih terlihat canggung. Namun tak lama suasana sepi itu mulai tercairkan. "Bagaimana kabar anak-anak, Mas?" tanya Hermawan. Alhamdulillah, pada sehat, Pak," jawab Gunawan agak terbata. "Oh ya, Pak, ini kita mau kemana ya, Pak?" ucap Gunawan balik bertanya. Ada sunyi yang tercipta ketika Gunawan menyelesaikan pertanyaannya. Namun kemudian Hermawan menghela nafas. "Nanti di ujung jalan belok ke kiri ya, Mas. Setelah itu ikuti saja jalannya." Hermawan memecah kebekuan sekaligus tak menjawab pertanyaannya. Dipandanginya Gunawan melalui pantulan cermin kabin. Malam semakin larut. Mobil mulai memasuki area hutan yang di kanan kiri hanya terlihat rimbunan pohon tinggi menjulang. Jalanan yang awalnya aspal kini berganti tanah bergelombang. Apalagi suasana malam itu terlihat benar-benar sepi. Tak sekalipun Gunawan berpapasan dengan kendaraan lain, sedangkan penerangan jalan satu-satunya hanya dari mobil yang dikendarai Gunawan membuat suasana tambah mencekam. Setelah beberapa kali Gunawan membelokkan setir, kini mobil masuk lebih dalam, jauh lebih dalam. Bahkan Gunawan kalau disuruh untuk berputar balik, ia mungkin tak akan sampai rumah. Benar-benar membuatnya bingung arah. Itu adalah pertama kali dirinya mengantar Hermawan ke tempat yang menurutnya begitu asing. Akhirnya, setelah menempuh 2 jam perjalanan, sampailah mereka di ujung jalan. Gunawan seakan dibuat terperangah. Bagaimana tidak, tepat di hadapannya terpampang nyata sebuah rumah besar nan mewah. Apalagi di halaman luasnya
mobil-mobil mewah terparkir dengan rapi. Sebentar Gunawan melototkan kedua matanya, seakan tak percaya. Namun setelah Hermawan berucap dengan nada perintah, Gunawan baru percaya kalau rumah itu benar-benar nyata. "Mas Gun, ayo turun, kita sudah ditunggu." "Nje Pak," sahutnya terbata. Gunawan kemudian turun dari mobil dan berjalan mengekor di belakang Hermawan. Sesampainya mereka di depan pintu masuk, kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita paruh baya dengan pakaian khas suku sana. Walaupun ada sedikit rasa khawatir dan cemas dengan bangunan rumah mewah dan terkesan gelap, Gunawan masih berusaha berpikir positif. Mungkin Pak Hermawan lagi ada urusan dengan sesama pengusaha. Apalagi si wanita yang menyambutnya terlihat begitu ramah dan antusias. Bahkan sempat beberapa detik Gunawan dibuat terpana oleh penampilannya. Ada satu energi yang terpancar yang membuat terlihat anggun seperti perempuan suku terkelas. Namun tak lama pandangan Gunawan tak mampu beralih ketika tiba-tiba saja wajahnya berubah. "Mia Bimantu Pinabungas ya? Wajah wanita itu kok terlihat ayu ya?" batin Gunawan. Dan ketika Gunawan mulai memasuki rumah mewah itu, ia dibuat melongo, matanya melotot, mulutnya ternganga, pandangannya menyapu ke sekeliling. Gunawan terheran-heran. Barang-barang terpajang di dalam rumah itu. Ia baru pertama kali melihatnya. Tampaknya sang pemilik rumah bukanlah orang sembarangan. Setelah beberapa langkah melewati lorong, sampailah mereka di bagian belakang, di sebuah ruangan yang lebih luas dan terkesan lega. Namun Gunawan mulai mencium aroma yang begitu menyengat hidungnya, seperti bau amis bercampur busuk. Tak mau terlihat seperti orang bodoh, Gunawan mengabaikannya. "Silakan duduk Pak," ujar si wanita dengan logat khas suku, mempersilahkan mereka duduk di sebuah meja yang terbuat dari kayu berukir. Tercipta sebentar suasana hening dan sepi. Gunawan mulai merasa ada ketidaknyamanan. Hal itu membuatnya semakin khawatir dan cemas. Tapi tak lama muncul seorang lelaki tua dari ruangan lain. Lelaki itu berpakaian serba hitam dengan penutup kepala khas suku sana. Sejenak ia menatap semua orang yang sedang duduk, sebelum tatapannya tajam ke arah Gunawan yang kebetulan juga menatapnya. 1 detik kemudian, Gunawan menunduk. Ada rasa takut yang tiba-tiba saja menyeruak. "Sudah tidak bisa ditunda lagi, Pak. Mari saya antar." Sembari berucap kepada Hermawan, tatapan lelaki itu masih saja tajam ke arah Gunawan. Tanpa menunggu perintah selanjutnya, Hermawan berdiri diikuti semua orang, termasuk Gunawan. "Kamu tunggu di sini saja, Mas." Kali ini ucapannya tertuju kepada Gunawan, membuatnya terganggu dan kembali duduk. 30 menit berlalu, Gunawan masih terpaku di kursinya. Dipandanginya sekeliling, tak ada yang aneh maupun janggal. Ia masih berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif, walaupun rasa cekam dan takutnya mulai mendera. Hingga sampai tarikan nafas yang keberapa, Gunawan mulai tak sabar. Kali ini ia dibuat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tadi. Apalagi aroma amis bercampur busuk itu tak kunjung hilang dari penciumannya. "Bau apa ini? Kok dari tadi nggak hilang-hilang?" Gunawan membatin sambil bangkit dari duduknya, berniat untuk mencari tahu. Dan di saat itulah, dia baru sadar bahwa ia sudah 1 jam menunggu, tapi tak ada satu orang pun yang keluar atau masuk ke ruangan tempat ia menunggu. Sambil terpaku di tempatnya, Gunawan membuat gambaran. Dari sini dia harus membuka ruangan itu, namun ia belum tahu di balik ruangan itu ada yang jaga atau tidak. Jika sampai dia ketahuan, Gunawan mau menjawab apa? Tidak mungkin kalau dia mau menemui Pak Hermawan, sedangkan Gunawan hanya sopir. Gunawan terkenal setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah, namun dalam hal pekerjaan, dia nomor 1 teguhnya. Persis seperti saat ini, Gunawan terdiam sambil memandangi gagang pintu kayu. 1 ayunan saja pintu itu terbuka. Tapi bagaimana kalau ada orang di balik pintu? Bagaimana dan bagaimana?
Lagi-lagi Gunawan harus berpikir dulu. Mau kemana, Gun? Suara itu membuat Gunawan nyaris pingsan karena terkejut. Untung saja dia masih bisa menahannya. Tapi kini kedua kakinya gemetaran. Gunawan kemudian menoleh, namun tak melihat ada seseorang di belakangnya. Aneh, pikir Gunawan. Sekali lagi, mau kemana, Gun? Kembali Gunawan menoleh. Kali ini ia dibuat terkejut. Sugeng? Spontan Gunawan mengumpat. Sosok Sugeng, ia tertawa melihat tingkah Gunawan yang ketakutan setengah mati. Jadi orang kok setengah-setengah? Tinggal buka pintu saja kok susah, Gun? Karena keterkejutannya itu, Gunawan sampai tak menyadari bila sosok yang menyerupai Sugeng itu bukanlah Sugeng yang asli. Gunawan pun menyambutnya dengan lega. Setidaknya malam itu, ia ada yang menemani. Ceklek. Sugeng membuka pintu. Mereka berdua kemudian melangkah bersama sambil mengobrol. Katanya kamu sakit, Geng. Kok kelayapan sampai sini? Tanya Gunawan penasaran. Geng, Pak Hermawan sebenarnya ngapain sih? Kamu pasti tahu kan? Sambung Gunawan semakin penasaran. Sugeng tertawa kecil. Memangnya kamu tidak tahu ya, Gun? Ucapan Sugeng barusan membuat langkah Gunawan terhenti tiba-tiba. Apa Sugeng tahu sesuatu? Maksudmu apa, Geng? Bersamaan dengan itu, langkah Sugeng justru semakin cepat, membuat Gunawan kewalahan untuk mengejarnya, sampai ia benar-benar tertinggal. Geng, tunggu! Teriak Gunawan sambil terus berlari mengejar Sugeng. Namun sampai di ujung lorong yang di kanan dan kirinya ada sebuah ruangan tertutup, ia tak mendapati ada Sugeng di sana. Gunawan semakin tercekam, jiwanya mulai merasa takut. Baru kali ini Gunawan merasa ketakutan yang luar biasa. Selang 1 atau 2 menit berlalu, ia kembali mencium aroma yang sama. Amis bercampur busuk bangkai menyengat, menyebar seantero tempat Gunawan berdiri. Kali ini mau tak mau Gunawan melangkah, mencari sumber bau yang menyesakkan dadanya. Semakin ia mencari, semakin pekat bau itu, membuat perutnya teradu kuat seperti ingin muntah. Tak tahan dengan keadaan itu, Gunawan melangkah cepat menghampiri salah satu pintu paling dekat, berniat mencari jalan keluar. Tetapi baru saja tangannya mendorong pintu, ia disambut satu sosok berdiri tegak, sedang membelakangi. Hampir seluruh bagian tubuhnya tertutupi rambut, hanya juntaian kain lusuh menutup kedua tangannya yang terlihat bersama kuku-kuku tajam. Gunawan mundur, tubuhnya gemetar mendapati bahwa sosok itu kini berbalik menatapnya tajam. Gunawan terjatuh di lantai. Gigil ketakutan semakin kencang saat satu wajah hancur bermata putih melotot ke arahnya. Tentu saja sosok itu merangkak dengan kedua tangan dan kakinya yang panjang. Kini wajahnya berada 1 jengkal dari wajahnya. Tolong saya, tolong. Berat dan kasar suara yang keluar dari bibir sosok itu. Namun aneh, Gunawan sangat mengenali suaranya. Ketika mata mereka saling beradu, seolah ada energi yang menarik. Gunawan tiba saja berada di tempat berbeda. Di sana Gunawan bisa melihat dengan jelas bahwa sosok mengerikan itu adalah wujud dari istri Pak Hermawan. Ia diperlihatkan bagaimana kelakuan biadab suaminya. Bu Indri, nama samaran istri Pak Hermawan, dijadikan wadal untuk tumbal pertamanya dan dijadikan media untuk mencari kekayaan. Tubuhnya yang sudah disetubuhi iblis berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tangan dan kakinya menjadi panjang, tubuhnya kisut kurus kering, bagaikan tulang yang dibalut kulit tanpa daging. Hingga peristiwa yang membuat Gunawan tak mampu melupakan, di mana tangan dan kaki Bu Indri diikat dengan rantai di atas ranjang besi. Kemudian Pak Hermawan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan brutal. Di saat itulah, auman keras dan mengerikan keluar dari tenggorokan Bu Indri, memenuhi seantero ruangan.
sekaligus memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya, di mana di salah satu ruangan yang belum terbuka, di sana tepatnya di ruangan mirip penjara, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Hermawan berdiri di samping ranjang besi sambil mengusap-usap rambut istrinya, sedangkan beberapa tamu yang tadi ia jumpai sedang mengantre, melakukan ritual hubungan menjijikan dengan sosok jangkung, yang diketahui kalau sosok itu adalah istri Pak Hermawan, Bu Indri. Tak lama beberapa tamu yang selesai melakukan hubungan itu, tubuhnya terkulai lemas dengan mata melotot dan mulut menganga. Walaupun dadanya masih bergerak naik turun, menandakan kalau masih hidup, namun sukmanya sudah terbelenggu, menjadi tumbal titip sukma dari pesugihan Pak Hermawan. Apalagi ketika pandangannya mengedar ke sekeliling, begitu terkejutnya Gunawan saat ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Sugeng. Ternyata di balik sikapnya yang pendiam, ia juga mempunyai hasrat untuk menjadi kaya raya. Namun justru Sugeng tertipu oleh rayuan iblis bertopeng manusia. Gunawan menduga kalau Sugeng tertarik setelah Hermawan memberikan uang secara cuma-cuma. Kejadian itu terjadi 1 hari sebelum Sugeng dikabarkan sakit, waktu di mana Sugeng mengobrol bersama Gunawan. "Gun, aku dikasih uang sama Pak Hermawan," Sugeng berbisik sambil membuka plastik warna hitam yang berisi bendelan uang kertas. "Dan ini katanya nggak disuruh balikin, asik toh." Sugeng menutup dan mengikatnya kembali. Awalnya Gunawan menganga kalau itu bonus untuk Sugeng. Tapi setelah dipikir-pikir, mana mungkin orang baru kerja seminggu sudah dapat bonus sebanyak itu. Kalau itu untuk memancing agar Sugeng menjadi tumbal, bisa saja. Namun terkaan dan dugaan itu semakin lama semakin menyudut pada apa yang sekarang Gunawan lihat. Mulai dari sini Gunawan menyimpulkan kalau kekayaan Hermawan berasal dari bersekutu dengan iblis. Itu adalah 10 tahun yang lalu, yang berarti Gunawan menyimpan rapat semua rahasia Hermawan. Ia tak berani untuk menceritakan semuanya di hadapan publik, bukan tanpa alasan, tetapi nyawa keluarganya yang menjadi prioritas utamanya. Sedang 5 tahun kemudian, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Gunawan menganggap ini mungkin keberuntungannya. Waktu itu Hermawan diambang kematiannya. Sosok jangkung istrinya sudah tak mampu lagi menopang tubuhnya yang semakin lama hanya tinggal tulang. Bahkan sebagian anggota tubuhnya sudah terpisah dari yang lain. Dari situlah Hermawan kena imbasnya. Dari dalam kamar, hampir setiap hari Hermawan mengerang kesakitan. Tubuh Hermawan semakin lama semakin habis. Habis bukan berarti kurus dan kering, melainkan Hermawan memakan dagingnya sendiri, mulai dari paha hingga ujung kaki, habis dimakan sendiri. Tapi ada yang membuat Gunawan merasa ngilu. Setiap dia mencabik dagingnya, dia mengerang. Tapi setelah itu dagingnya langsung dimakan mentah-mentah. Sambil bercerita Gunawan memperagakan kejadian waktu itu. Srak! Hermawan mencabik kemudian mengerang kesakitan. Nah, pas mengerang itu, mulutnya langsung buka dan tangannya memasukkan dagingnya sendiri. Ngilu saya. Peristiwa itu disaksikan oleh Gunawan dan beberapa pekerja yang memang setiap harinya mengurus Hermawan. Sampai di akhir hayatnya, Hermawan menghembuskan napas terakhir dengan cara yang mengerikan. Ngeri banget pokoknya, desis Gunawan. Bayangkan, tubuhnya dalam posisi ngangkang, bagian paha sampai ujung kaki hanya tulang, bahkan sudah tak mengeluarkan darah. Tangannya dalam posisi mencengkram, kepalanya mendongak ke atas, mata melotot, dan mulut menganga seperti membentuk huruf O. Dengan bergidik, Gunawan menjelaskan secara detail. Saat itulah Gunawan memutuskan untuk meninggalkan semua harta yang pernah Hermawan berikan. Dan kini Gunawan memilih untuk meninggalkan daerah pedalaman hutan, kembali ke kampung halaman, dan beralih sebagai sopir antar jemput anak sekolah. Walaupun tak seberapa, tapi dia bersyukur dan berharap tidak akan menemui orang seperti Hermawan. Di balik dari kata menyeramkan, di situ ada pelajaran yang berharga. Demikian sahabat sejuta kisah,
Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.